Pernahkah Anda merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidup Anda? Sebuah kekosongan yang tak bisa diisi oleh materi, kesuksesan duniawi, atau bahkan hubungan antar manusia? Perasaan ini, yang seringkali menghantui jiwa, Daralimusware background, sebuah isyarat bahwa ada dimensi yang lebih dalam yang perlu Anda jelajahi. Ini adalah undangan dari Sang Pencipta untuk mendekat, untuk menyerahkan diri, dan untuk membiarkan cahayanya menerangi setiap sudut keberadaan Anda. Banyak dari kita mengejar kebahagiaan di luar diri. Kita percaya bahwa jika kita memiliki uang lebih banyak, pekerjaan yang lebih baik, pasangan yang ideal, atau status sosial yang lebih tinggi, barulah kita akan benar-benar bahagia. Namun, pengalaman seringkali membuktikan sebaliknya. Kebahagiaan yang dicari di luar diri bersifat sementara, seperti embun pagi yang menguap di bawah terik matahari. Kebahagiaan sejati, kedamaian abadi, dan kepuasan hakiki hanya dapat ditemukan ketika kita menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi, dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Transformasi yang saya bicarakan bukanlah sekadar perubahan kecil atau perbaikan sesaat. Ini adalah revolusi spiritual yang akan mengubah cara Anda memandang diri sendiri, orang lain, dan dunia. Ini adalah proses di mana Anda melepaskan beban masa lalu, membuang ketakutan masa depan, dan hidup sepenuhnya di masa kini, dengan keyakinan penuh pada takdir ilahi. Ketika Anda menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda tidak hanya mengubah hidup Anda membiarkan Allah mengubah Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda. Landasan utama, membangun fondasi perubahan. Perubahan sejati tidak terjadi dalam semalam. Ia membutuhkan fondasi yang kuat, kesadaran yang mendalam, dan komitmen yang tak tergoyahkan. 3 pilar utama ini akan menjadi landasan bagi transformasi Anda. Pertama, memahami hakikat hidup dan tujuan penciptaan. Sebelum kita bisa berbicara tentang perubahan, kita harus memahami mengapa kita ada. Dalam Islam, hidup adalah sebuah ujian, sebuah perjalanan menuju Allah. Kita diciptakan bukan tanpa tujuan, melainkan untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah di bumi. Pemahaman ini mengubah perspektif kita secara radikal. Kegagalan bukan lagi akhir dari segalanya, melainkan pelajaran. Kesulitan bukan lagi beban, melainkan kesempatan untuk tumbuh. Ketika kita menyadari bahwa setiap napas, setiap langkah, dan setiap pengalaman adalah bagian dari rencana ilahi, kita mulai melihat makna di balik segala sesuatu. Ini membebaskan kita dari kecemasan yang tidak perlu dan mengisi hati kita dengan ketenangan yang berasal dari keyakinan pada takdir. Kedua, menguatkan tauhid, mengesahkan Allah dalam segala aspek. Tauhid adalah inti dari seluruh ajaran Islam. Ini adalah keyakinan mutlak bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan bahwa Dia adalah satu-satunya sumber kekuatan, rezeki, dan pertolongan. Ketika tauhid kita kuat, kita tidak akan lagi menggantungkan harapan pada manusia atau materi. Kita akan menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ini berarti tidak ada kekhawatiran yang berlebihan tentang rezeki karena Allah adalah Maha Pemberi rezeki. Tugas kita adalah berusaha, berdoa, dan bertawakal. Tidak ada ketakutan akan kegagalan, karena semua hasil adalah ketetapan Allah. Yang penting adalah niat dan usaha kita. Tidak ada ketergantungan pada pujian atau celaan manusia, karena hanya ridha Allah yang kita cari. Tauhid yang kuat akan membebaskan Anda dari belenggu dunia, memberikan Anda keberanian untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda, dan mengisi hati Anda dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Ketiga, introspeksi dan pengenalan diri yang mendalam. Perubahan dimulai dari dalam. Sebelum kita bisa mengubah dunia di sekitar kita, kita harus memahami diri kita sendiri. Ini melibatkan introspeksi yang jujur dan berani. Apa kelemahan saya? Apakah saya mudah marah, pendendam, sombong, atau malas? Apa kekuatan saya? Bagaimana saya bisa menggunakannya untuk kebaikan? Apa motivasi saya? Apakah saya melakukan sesuatu karena Allah, atau karena dorongan ego atau pengakuan manusia? Proses pengenalan diri ini mungkin tidak nyaman, tetapi sangat penting. Ketika kita mengenali kekurangan kita, barulah kita bisa memperbaikinya. Ketika kita mengenali motivasi kita, barulah kita bisa membersihkan niat kita. Introspeksi adalah cermin yang membantu kita melihat diri kita apa adanya, bukan apa yang kita ingin lihat. 9 kunci perubahan yang diberkahi Allah. Setelah fondasi dibangun, saatnya menerapkan kunci-kunci praktis yang akan membuka pintu-pintu keberkahan dan transformasi dalam hidup Anda. Kunci pertama adalah memperbaiki hubungan dengan Allah. Habluminallah. Ini adalah inti dari segalanya. Hubungan Anda dengan Allah adalah sumber kekuatan, kedamaian, dan keberkahan.
Laksanakan sholat tepat waktu dan khusyuk. Salat adalah tiang agama dan jembatan penghubung antara hamba dan Rabb-Nya. Laksanakan sholat pada waktunya dengan khusyuk, memahami makna setiap gerakan dan bacaan. Ini adalah momen Anda berdialog dengan Sang Pencipta. Memperbanyak zikir juga sangat penting. Mengingat Allah dalam setiap keadaan akan menenangkan hati dan jiwa. Bacalah Al-Quran, beristighfar, bertasbih, bertahmid, dan bertakbir. Zikir adalah nutrisi bagi hati. Doa yang tulus dan penuh keyakinan adalah senjata mukmin. Berdoalah dengan sepenuh hati. Yakinlah bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Jangan pernah putus asa dalam berdoa, bahkan untuk hal-hal yang tampaknya mustahil. Membaca dan merenungkan Al-Quran adalah petunjuk hidup, kalamullah yang penuh hikmah. Bacalah setiap hari, pahami maknanya dan terapkan dalam kehidupan. Ia akan menerangi jalan Anda. Terakhir, meningkatkan amal syaleh. Lakukan kebaikan sekecil apapun, dari senyum kepada saudara hingga sedekah yang ikhlas. Amal syaleh adalah investasi terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Kunci kedua adalah mengendalikan diri, nafsu, dan membersihkan hati. Perjuangan terbesar adalah melawan hawa nafsu. Nafsu bisa menjadi pendorong kebaikan, tetapi juga bisa menjerumuskan kita pada kehancuran. Jika tidak dikendalikan, Anda bisa melakukannya dengan puasa sunnah. Puasa adalah latihan yang efektif untuk mengendalikan nafsu makan, minum, dan keinginan lainnya. Ia melatih kesabaran, disiplin, dan empati. Selain itu menjauhi maksiat. Sadari dosa-dosa Anda dan bertekad untuk menjauhinya. Setiap dosa adalah penghalang antara Anda dan Allah. Selanjutnya, membersihkan hati dari penyakit hati. Iri, dengki, sombong, ria, pamer, ujub, kagum pada diri sendiri, ghibah, menggunjing, dan namimah adu domba adalah penyakit hati yang merusak. Berjuanglah untuk membersihkannya dengan istighfar, taubat, dan memperbanyak amal kebaikan. Terakhir, sabar dan syukur. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah saat menghadapi kesulitan, dan syukur adalah mengakui setiap nikmat yang diberikan Allah. Keduanya adalah pilar keimanan yang akan membawa Anda pada kedamaian. Kunci ketiga adalah memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Hablum minanas. Islam tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia. Caranya menjaga silaturahmi. Menyambung tali persaudaraan adalah amalan yang sangat dicintai Allah dan Rasul-Nya. Kunjungi kerabat, jalin komunikasi, dan hindari perpecahan. Selain itu, berbuat baik kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu amalan paling mulia. Hormati mereka, sayangi mereka, dan doakan mereka. Jangan lupa berbagi dan bersedekah. Memberi adalah menerima. Sedekah tidak akan mengurangi harta, justru akan membersihkannya dan melipat gandakannya. Bantu mereka yang membutuhkan, baik dengan materi, tenaga, maupun ilmu. Lalu memaafkan dan berlapang dada. Memaafkan orang lain adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Lepaskan dendam dan kebencian yang hanya akan meracuni hati Anda. Berlapang dada terhadap perbedaan dan kesalahan orang lain. Terakhir, menjadi pribadi yang bermanfaat. Jadilah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Berikan kontribusi positif dimanapun Anda berada. Menerapkan bukan hanya mengetahui, langkah demi langkah menuju perubahan. Mengetahui semua prinsip ini tidak akan mengubah apa-apa jika tidak diiringi dengan tindakan nyata. Pertama, mulailah dari hal kecil dan konsisten. Jangan menunggu untuk melakukan perubahan besar. Mulailah dengan langkah kecil yang bisa Anda lakukan setiap hari. Misalnya, jika Anda ingin salat lebih khusyuk, mulailah dengan fokus pada satu salat saja. Jika Anda ingin membaca Al-Quran, mulailah dengan satu ayat setiap hari. Konsistensi adalah kunci. Kedua, buat jadwal dan komitmen. Disiplin diri adalah fondasi dari setiap perubahan. Buat jadwal harian atau mingguan yang mencakup waktu untuk ibadah, introspeksi, dan amal kebaikan. Jadikan itu prioritas, bukan pilihan. Ketiga, mencari ilmu dan guru yang benar. Ilmu adalah cahaya. Belajar agama dari sumber yang terpercaya dan guru yang kompeten akan memperdalam pemahaman Anda dan membimbing Anda di jalan yang benar. Hindari informasi yang menyesatkan. Keempat, mencari lingkungan yang mendukung. Lingkungan sangat memengaruhi diri kita. Carilah teman-teman yang saleh, yang mengingatkan Anda kepada Allah, dan yang mendukung perjalanan spiritual Anda. Jauhi lingkungan yang menarik Anda kepada kemaksiatan. Kelima, berdoa untuk keteguhan dan bantuan. Allah, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Allah adalah penolong terbaik. Berdoalah agar diberikan keteguhan hati, kemudahan dalam beribadah, dan bimbingannya dalam setiap langkah. Kena bertawakal setelah berusaha maksimal.
Lakukan usaha terbaik Anda, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah. Tawakal bukanlah pasrah tanpa usaha, melainkan keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik setelah kita melakukan bagian kita. Dampak perubahan hidup yang diberkahi dan dipenuhi rahmat ilahi. Ketika Anda secara tulus menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda akan mulai menyaksikan perubahan yang luar biasa dalam hidup Anda. Anda akan merasakan kedamaian batin yang mendalam, kecemasan akan berkurang, hati akan terasa lebih tenang, dan Anda akan menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada kondisi eksternal. Hubungan yang lebih baik akan terjalin. Hubungan Anda dengan keluarga, teman, dan bahkan rekan kerja akan membaik karena Anda menjadi pribadi yang lebih sabar, pemaaf, dan penuh kasih. Rezeki yang berkah akan Anda dapatkan. Rezeki Anda mungkin tidak selalu berlimpah secara materi. Sinap Peri Bakro, Jas dan membawa kebaikan. Anda akan merasa kaya meskipun dengan sedikit. Anda akan memiliki ketahanan mental dan emosional. Anda akan lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Setiap kesulitan akan dilihat sebagai ujian dan kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Anda akan menemukan tujuan hidup yang jelas. Anda tidak akan lagi merasa tersesat. Hidup Anda akan memiliki makna dan arah yang jelas, sejalan dengan tujuan penciptaan Anda. Dan yang terpenting, Anda akan merasakan cinta dan ridha Allah. Inilah hadiah terbesar. Ketika Anda berjuang untuk mendekat kepada Allah, Dia akan mendekat kepada Anda lebih cepat. Anda akan merasakan kasih sayangnya dan berharap untuk mendapatkan ridhonya di dunia dan akhirat. Sebuah ajakan bertindak. Mulai sekarang, perubahan bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan seumur hidup. Ia membutuhkan komitmen, kesabaran, dan ketekunan. Jangan menunda-nunda. Jangan menunggu kondisi sempurna. Mulailah dari sekarang. Dengan apa yang Anda miliki, dimanapun Anda berada. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ini adalah janji yang pasti. Jika Anda mengambil langkah menujunya, Dia akan berlari menyambut Anda. Apakah Anda siap untuk memulai perjalanan transformasi ini? Dan menyaksikan bagaimana hidup Anda akan berubah sepenuhnya oleh Allah? Langkah pertama adalah niat yang tulus dan tekad yang kuat. Langkah selanjutnya adalah tindakan. Mulailah hari ini.